Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini, edisi Jumat 29 November 2013. Serangkaian berita dari dalam negeri telah kami siapkan. Di antaranya, Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Sandi Negara sepakat untuk menghentikan pelaksanaan nota kesepakatan dalam mengamankan data pemilu 2014. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Jajaran Satuan Reskrim Polres Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menembak mati 3 pelaku komplotan perampok Jalan Lintas Timur, Sumatera Selatan. 3 pelaku tewas saat baku tembak dengan petugas. Baku tembak terjadi dengan petugas Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan dari 3 pelaku komplotan perampok senjata api rakitan tewas diterjang timah panas. Sedangkan 1 perampok berhasil kabur dengan luka tembak. Ketiga pelaku yang bernama Nawi, warga desa Ketapan, Zainal Abidin, warga desa Payalikung, dan Heri, warga desa Ketapan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Para tersangka terkenal sebagai spesialis pelaku perampokan di Jalan Lintas Timur, Sumatera Selatan, kerap melakukan aksi dengan modus menggunakan senjata api rakitan. Pelaku merampok korban dengan merampas sepeda motor dan uang yang langsung menembak korban dengan senjata api rakitan. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian Polres Ogan Ilir berhasil menyita barang bukti hasil kejahatan 2 sepeda motor dan 3 senjata api rakitan. Satreskrim Polres OI dan Polsek Tanjung Gajah melakukan penangkapan di sekitar Kecamatan Lubuk Liat. Setelah dihentikan, ternyata mereka membuang tembakan terlebih dahulu, di mana mereka bersenti kurang lebih ada 3 senpi rakitan, 1 diduga senjata organik yang sampai saat ini masih dalam pencarian, diduga masuk ke sungai. Salah satu tersangka yang menembak duluan kepada anggota kita dibalas dengan tembakan sehingga mati. Kapolres menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati saat bepergian wilayah, khususnya di tempat sepi, karena seringkali komplotan senjata api melakukan aksi kejahatannya. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Yolanda dan Ardian Syanugraha melaporkan. Warga negara asing melakukan pencurian di sebuah toko bangunan. Kamera pengintai CCTV yang terpasang di toko bangunan tersebut merekam semua aksi nakal kedua WNA asal Italia ini. Korban mengaku kaget ketika salah satu dari mereka tiba-tiba sudah berada di dekat meja kasir dan mengambil paksa uang. Uang 5 juta rupiah berhasil dibawa lari keduanya. Inilah aksi nakal sepasang warga negara asing asal Italia yang terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian di sebuah toko bangunan yang berada di Jalan Jalaluddin, Tantu, Kota Gorontalo pada Rabu kemarin. Kedua warga negara asing ini berpura-pura membeli lakban dan cat. Saat salah satu dari mereka menjalankan aksinya, pelaku lainnya meminta dilayani untuk memilih warna cat. Korban mengaku kaget saat salah satu dari pelaku ini tiba-tiba sudah berada di dekat meja kasir untuk membayar dan sekaligus meminta untuk menukar uang. Pelaku mengambil paksa uang yang berada di laci bagian dalam laci. Korban juga sempat memukul tangan pelaku saat merogoh laci. Dia kan keluar uang 2 lembar yang 50-an, dia mau tukar 1 lembar. Terus mami ada kasih ke sana itu uang 101 lembar, dia mau ambil. Dia tetap balolo ke sana yang tak ikat di sebelah dalam. Tapi mami sadar waktu itu dia ada ambil doi itu. Iya, tahu dia lihat dia ambil kan? Sudah dihitung itu enggak usah. Sudah dihitung itu dia tetap dia paksa, dia buka baru dia ambil apa? Dia ambil 1 lembar, mami lihat cuma 1 lembar. Nanti tahunya waktu dia pergi, baru lagi hitung ulang itu uang, ya kurang lebih 5 juta yang dia ambil itu. Dirinya juga menambahkan kedua pelaku datang di saat karyawan toko sedang istirahat makan siang dan hanya ada 1 karyawan yang menemani korban saat kedua pelaku menjalankan aksinya. Akibat kejadian ini, uang sebesar 5 juta rupiah berhasil dibawa lari pelaku. Polisi yang tiba di lokasi kejadian setelah menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melihat hasil rekaman CCTV. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Kita ke Kalimantan Selatan.
Pemirsa, 19 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Pekapuran, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. "15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam dibantu warga berusaha memadamkan api. Sebagian rumah yang terbakar berbahan dasar kayu membuat api cepat membesar. Banyaknya kerumunan warga membuat petugas pemadam kesulitan menjangkau titik api. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Beberapa warga yang rumahnya terbakar hanya bisa pasrah karena tidak satupun barang berharga yang bisa diselamatkan. Mereka memilih mengungsi ke masjid maupun ke rumah kerabat. Sebagian warga yang menjadi korban kebakaran kecewa karena kerumunan pengguna jalan memperlambat petugas pemadam menuju lokasi kebakaran. Tolong masyarakat dan jangan menonton supaya untuk pasukan anggota BPK dan PMK supaya mudah untuk mengendalikan atau menjinakkan kebakarannya. Ya benar. Tapi masyarakat dibikin tontonan. Dan sering juga saya mengasih tahu ini bukan karaoke, bukan bioskop, tapi masyarakat tetap nonton, nggak merasa kasihan dengan yang korban kebakaran. Ini pas kebetulan kebakarannya di Pekapuran Raya, RT 22. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara api muncul akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Warga kota Ambon Kamis malam digegerkan dengan ditemukannya puluhan bom aktif di dekat perkampungan warga. Polisi bahkan kesulitan mengevakuasi puluhan bom aktif yang diduga sisa konflik Ambon tersebut. Kawasan Kampung Kolam Dusun Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kamis malam mendadak ramai dengan ditemukannya puluhan bom aktif di dekat perkampungan warga. Puluhan bom aktif ini pertama kali ditemukan oleh operator ekskavator yang sedang melakukan normalisasi sungai di kawasan tersebut. Merasa curiga dengan sejumlah peti yang ditemukan saat penggalian, operator ekskavator tersebut langsung melaporkannya kepada warga dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti kepada pihak kepolisian. Tim Gegana Polda Maluku yang datang ke lokasi penemuan bom tersebut langsung melakukan sterilisasi lokasi dan memasang garis polisi. Namun begitu, tim Gegana mengalami kesulitan untuk mengevakuasi puluhan bom tersebut karena kondisi sedang gelap. Belum diketahui asal dan pemilik puluhan bom aktif tersebut. Dugaan sementara peti yang berisi bom tersebut merupakan sisa konflik Ambon yang sengaja disimpan. Sementara ini yang kelihatan cuma 4 kotak ya, namun kami perkirakan agak banyak mungkin. Nah, untuk itulah tim Gegana sudah melakukan survei sementara dan dari hasil koordinasi mungkin olah TKP-nya akan dilakukan besok hari karena mengingat cuaca gelap sehingga mungkin membahayakan bagi selamat petugas. Jenisnya apa Pak? Jenisnya sementara belum kita ketahui ya, tapi dari tadi saya sempat bicarakan mungkin semacam mortir. Hingga berita ini dibuat, lokasi penemuan dan barang bukti puluhan bom tersebut masih dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Ambon dan Gegana Polda Maluku. Warga pun diminta untuk tidak mendekat dari lokasi penemuan bom tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan. Presiden minta para pelaku industri kelapa sawit tidak merusak lingkungan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.